Zakat. Ya, kita semua tahu kan, salah satu pilar agama, sebuah kewajiban. Tapi coba deh pikirkan sejenak, gimana kalau ternyata ada dimensi lain yang tersembunyi di baliknya? Hari ini kita akan coba kupas tuntas zakat bukan cuma sebagai transfer uang, tapi sebagai sebuah perjalanan spiritual, sebuah pendakian batin yang punya tingkatan-tingkatan dan, wah, sangat mendalam. Nah, untuk memulai pembahasan kita kali ini, saya mau ajukan satu pertanyaan yang mungkin bakal sedikit menggoyang pemahaman kita selama ini. Coba bayangkan sejenak, gimana kalau inti dari beramal itu ternyata bukan soal memberikan harta yang kita miliki, tapi justru tentang kesadaran penuh kalau harta itu, ya dari awal memang nggak pernah benar-benar jadi milik kita. Nah, ini dia pergeseran cara pandang yang paling fundamental yang bakal kita bedah bareng-bareng. Jadi, untuk bisa melewati perjalanan batin ini, ternyata ada petanya loh. Ada 4 tingkatan spiritual yang biasa disebut makom. Anggap aja ini kayak rute pendakian kita yang akan membawa kita ke puncak pemahaman soal arti memberi yang sejati. Oke, jadi ada 4 pos yang akan kita lewati. Kita bakal mulai dari dasarnya, yaitu syariat. Terus kita lanjut mendaki lewat jalur torikot, sampai nanti kita paham apa itu hakikat, dan akhirnya kita sampai di puncaknya, ma'rifat. Siap? Yuk kita mulai pendakiannya. Oke, kita mulai dari tahap pertama. Base camp kita nih. Syariat. Ini adalah fondasi pijakan paling dasar dari semua perjalanan ini. Nah, di level syariat ini fokusnya tuh jelas banget. Taat sama aturan. Simple. Ini level di mana kita melakukan hal yang benar, sesuai buku. Aturan mainnya jelas. Berapa persennya, dari harta apa aja, dikasih ke siapa. Pokoknya semua tentang menjalankan kewajiban sesuai hukum yang udah tertulis. Dan yang paling penting untuk kita pahami di tahap ini adalah cara berpikirnya, yaitu aku memberi dari hartaku. Dengerin deh, masih ada rasa kepemilikan yang kental banget kan? Ada aku sebagai si pemberi dan hartaku sebagai barang yang aku lepaskan. Nah, ini titik start kita. Oke, sekarang kita naik satu tingkat lagi. Level berikutnya, tarikat. Nah, di sini nih, perjalanannya mulai berbelok ke dalam diri kita. Fokusnya bukan lagi soal apa yang kita lakukan di luar, tapi apa yang terjadi di dalam hati. Di tahap tarikat ini, zakat itu seolah-olah bertransformasi. Bukan lagi sekedar kewajiban, tapi jadi semacam alat. Alat untuk apa? Ya untuk menempa jiwa. Tujuannya buat membersihkan hati dari sifat kikir, buat melatih keikhlasan, dan yang paling penting, buat melepaskan rasa lakat kita sama harta. Intinya, ini semua soal pemurnian diri. Nah, ini dia. Di sini semuanya jadi super menarik. Begitu kita sampai di tahap ketiga, hakikat, siap-siap aja karena cara pandang kita bakal jungkir balik 180 derajat. Beneran loh. Coba kita lihat pergeseran drastisnya. Ingat kan di tahap pertama tadi, pola pikirnya aku memberi dari hartaku. Nah, di tahap hakikat ini berubah total. Jadi, aku mengembalikan milik Tuhan. Rasanya juga beda. Yang tadinya mungkin ada sedikit rasa kehilangan, sekarang justru jadi rasa lega, rasa bebas. Kenapa? Ya karena kita sadar, kita ini bukan pemilik. Kita ini cuma dititipin. Jadi, ini bukan lagi soal memberi, tapi soal mengembalikan. Kesadaran puncaknya ya ini, harta ini bukan punya saya. Semua yang kita punya ternyata cuma titipan, cuma amanah dari sang pemilik sejati. Jadi, posisi kita bukan pemilik, tapi ya, cuma kurir, tugasnya nganterin aja. Dan akhirnya kita sampai di puncak tertinggi dari pendakian ini, ma'rifat. Wah, di sini pemandangannya udah beda banget. Ini adalah level penyaksian yang murni. Jadi di level ma'rifat ini, aku sebagai si pemberi itu seolah-olah lenyap, melebur gitu aja. Konsep saya memberi kepada si A itu hilang. Yang ada cuma kesadaran bahwa ini semua adalah aliran kemurahan Tuhan yang bergerak lewat kita. Udah nggak ada lagi pemisahan, yang ada cuma kesatuan. Poin kuncinya di sini adalah kita bukan lagi aktor utamanya. Kita cuma jadi salurannya aja. Tindakan memberi itu terjadi melalui kita, bukan dari kita. Jadi, kita cuma jadi semacam pipa yang bersih, tempat kebaikan Tuhan itu mengalir deras tanpa hambatan untuk sampai ke tujuan yang seharusnya. Oke, setelah kita mendaki 4 tahap tadi, mari kita coba lihat lagi gambaran besarnya. Jadi, apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari dari perjalanan ini tentang arti memberi yang sejati? Jadi perjalanannya itu gini, dari kesadaran aku yang memberi,
kita naik level menjadi ini adalah titipan Tuhan, sampai akhirnya kita sampai di puncak pemahaman bahwa semua berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Dan hasil akhirnya, bukan cuma harta yang tersalurkan, tapi yang jauh lebih penting, jiwa kita yang jadi bersih. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk jadi bahan renungan kita semua. Pertanyaan yang sebenarnya jadi inti dari seluruh perjalanan ini. Kapanpun kita memberi, di level manapun kesadaran kita berada, coba kita tanya lagi pada diri sendiri, siapakah sebetulnya sang pemberi yang sejati?